A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat duhur rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Kita bersyukur masih dibuka untuk kita pintu-pintu kebaikan, sehingga siang hari ini kita bisa bersama sholat zuhur di masjid kampus kita, dan setelah zikir kita lanjutkan thalabul ilmi. Siang ini masih melanjutkan tauhid asma wa sifat. Kita akan mengkaji satu asma Allah. Allah disebut dengan Al-Fattah atau Al-Fatih. Ya Fattah, Ya Fatih. Dari kata Fataha yaitu membuka. Maknanya membuka di sini dalam makna yang luas. Dalam pengertian kita manusia, membuka itu membuka pintu. Tentu pintu yang dimaksud karena ini adalah Asmaul Husna, maka membuka pintu-pintu kebaikan. Jadi membuka pintu-pintu kebaikan, apakah itu pintu keberkahan, ya, pintu ilmu, ya, pintu hidayah, pintu ampunan, ya. Kemudian pintu-pintu yang lain. Jamaah sekalian, Allah SWT di dalam Al-Quran disebut dalam banyak ayat kaitannya dengan nama Allah itu Al-Fattah, ya. Misalnya di surah Saba ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Kul, katakanlah, Rabb kita akan mengumpulkan kita semua. Yajma'u bainana. Kemudian dia memberi keputusan di antara kita dengan benar. Tsumma yaftahu bainana bil haqq. Yaftahu di sini membuka, dalam makna membuka keputusan atau memberikan keputusan. Wa huwal fattahul alim. Dan dia Allah yang maha memberi keputusan dan yang maha mengetahui. Al-Fattah dimaknai dalam surah Saba 26 ini, yaitu membuka dalam makna memberikan keputusan di antara manusia. Kalau diibaratkan pintu, ya Allah akan membuka pintu surga kepada orang-orang yang beriman, dan juga membuka pintu neraka bagi yang tidak beriman. Dengan kata lain, Allah akan memberikan keputusan-keputusan tentang amal kita di dunia ini, kelak di akhirat akan diputuskan. Di ayat lain surah Al-A'raf 89, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, 'alallahi tawakkalna, rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pengetahuan Rabb Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami
dengan baik, dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang terbaik. Teman sekalian, ayat ini juga masih bermakna bahwa Al-Fattah adalah membuka pintu keputusan atau memberikan keputusan. Al-A'raf 89. Jadi di ayat ini Allah itu mengetahui segalanya. Dialah sumber dan pemilik semua ilmu. Dan kemudian di ayat ini juga ditegaskan kita bertawakal kepada Allah sebagai orang yang beriman. Dan kita berdoa dalam ayat ini, Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya Tuhan kami, bukalah pintu keputusan antara diri kami dan kaum kami dengan benar. Artinya perselisihan ya yang ada di umat manusia, di masyarakat ya, termasuk antara pimpinan dan bawahan misalnya. Itu kita berdoa supaya Allah membukakan keputusan dengan benar, dengan baik. Ya. Jemaah sekalian, Ibnu Qayyim itu membuat satu syair yang indah ya, berkaitan dengan kata Al-Fattah ini. Beliau sampaikan dalam syairnya itu, wa kadzalikal fattahu min asma'ih wal fathu fi awsafihi amron fathum bi hukmu wa huwa syar'u ilahina wal fathu bil aqdari fathu thani war rabbi fatahum bidini kilaihima adlan wa ihsanan minar rahman. Demikian pula Al-Fatih adalah salah satu nama Allah. Kata Al-Fat yaitu hal yang membuka, dalam sifat-sifatnya mencakup dua hal. Pembukaan dengan hukum, yaitu syariat Allah, syariat Tuhan kita. Yang kedua, pembukaan dengan takdir. Adalah pembukaan kedua, yaitu sebagai Ar-Rabb. Dialah yang maha membuka keduanya, berupa keadilan dan kebaikan dari Ar-Rahman. Dari syair ini, Ibnu Qayyim memaknai bahwa Al-Fattah membuka itu satu dimaknai dengan pembukaan dengan hukum yang tadi kaitkan dengan membuka keputusan, menentukan keputusan. Kemudian yang kedua adalah pembukaan dengan takdir. Jamaah sekalian, tadi sudah kita sampaikan, jadi pembukaan dengan hukum itu artinya menentukan hukum. Allah yang menentukan hukum seadil-adilnya, sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah pembukaan dengan takdir. Takdir, bahasan takdir dan atau qadha qadar ini bisa sangat panjang ya. Jadi qadha itu ketentuan Allah, makna bahasanya. Kemudian takdir itu adalah ukuran-ukuran yang ditentukan Allah. Allah menentukan qadha qadarnya. Itu adalah membuka bagi alam, membuka bagi manusia. Ya. Tentu manusia khususnya akan mensikapi dengan takdir itu. Ya. Kalau manusia mensikapi takdir Allah, apakah itu takdir baik atau takdir buruk, dengan sikap yang tepat, maka akan dibukalah pintu kebaikan, pintu pahala, sampai nanti pada akhirnya di akhirat dari pintu surga. Sebaliknya mereka yang mengeluh tentang takdir misalnya, maka akan dibukakan pintu-pintu kesulitan, termasuk nanti pada akhirnya di akhirat pintu neraka. Maka jemaah sekalian, hikmah apa yang bisa kita ambil dari asma Fattah, yaitu Allah yang maha membuka, ini adalah memperkuat keyakinan kita bahwa Allah itu selalu memberikan kasih sayang dengan membuka semua pintu rahmahnya, pintu cintanya, pintu kebaikannya, pintu ilmunya, pintu keberkahannya. Jemaah sekalian, sehingga apa-apa yang kita
inginkan, bahwa kita ingin dibukakan pintu hikmah, ya. Kita berdoa dibukakan pintu kebaikan-kebaikan. Kita meyakinkan kepada kita apa yang kita minta dari Allah pastilah akan dikabulkan oleh Allah. Al-Fatah sebagai pembuka. Termasuk dalam hal ini adalah kalau dalam urutan di Asmaul Husna itu Ya Razzaq, Ya Fattah itu sangat detak. Ini juga dimanai adalah pembuka pintu-pintu rezeki. Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang membuka pintu-pintu rezeki. Demikian yang bisa sedikit saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.